Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Sudianto dari Studi Akuntansi. Kesempatan kali ini saya akan presentasikan rencana semester ganjil tahun anggaran 2023-2024 untuk mata kuliah ataupun kegiatan yang diasuh oleh dosen ini yaitu Bapak Andi SEM. Dari soal rencana semester yang diberikan ada 3 soal yang kita disuruh tulis satu tentang masalahnya. Yang pertama adalah masalah PPh pasal 22, yang kedua PPh pasal 23, dan yang ketiga itu PPh pasal 25. Pada kesempatan kali ini saya memilih untuk mengusahakan soal yang nomor 2 yaitu PPh pasal 23. Adapun pertanyaannya adalah PT Jatara Makmur adalah perusahaan properti yang berfokus pada pengembangan proyek-proyek real estate. Selama tahun tertentu, PT Jatara Makmur melakukan beberapa transaksi yang melibatkan penghasilan dari sewa properti dan pengelolaan operasional. Berikut adalah kasus lengkap yang perlu dipecahkan oleh tim keuangan perusahaan dalam konteks PPh 23. PT Sejahtera Makmur memiliki gedung perkantoran yang disewakan kepada beberapa perusahaan. Total pendapatan dari sewa properti selama tahun mencapai 2 miliar rupiah. PT Sejahtera Makmur telah mencantumkan rekening sebesar 10% dalam total biaya sewa. Pada bulan berikutnya, PT Sejahtera Makmur mengalokasikan sejumlah biaya operasional untuk penyelenggaraan gedung yang masih bertanggung. Total biaya operasional mencapai 500 juta selama tahun mereka. PT Jatara Makmur ingin memastikan bahwa mereka memanfaatkan pengurangan yang dilakukan dalam perhitungan PPh 23. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana perhitungan PPh 23 dalam pada pendapatan dari sewa properti? Jawabannya, untuk diketahui sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa pendapatan sewa properti bukan termasuk objek PPh 23, tapi masuk sebagai objek pajak PPh final 4 ayat 2. Bagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang penghasilan yang telah beberapa kali berubah terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ketentuan tersebut adalah PPh pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu, yaitu jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengelolaan atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Di kasus PT Jatara Makmur, objek pajak sewa atau tanah bangunan yaitu berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung kantoran, pertokoan, gedung termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan lain-lain. Jadi untuk perhitungan PPh 23 atas pendapatan sewa properti tidak dapat dilaksanakan karena bukan termasuk objek PPh pasal 23 melainkan objek PPh final 4 ayat 2. Masuk ke pertanyaan berikutnya, apakah pengaruh PPN dalam perhitungan PPh 23 dan apakah PPN dapat dikecualikan dari dasar perhitungan PPh 23? Pengaruh PPN dalam perhitungan PPh 23, PPN bukan termasuk objek pajak. Jadi yang menjadi dasar perhitungan PPh baik PPh 23 maupun PPh 22 adalah hanya jumlah sewa yang diterima di termasuk PPN. Dalam kasus ini pendapatan yang diterima sebesar 2 juta, maka yang mengenai PPh adalah jumlah yang sewa. Dengan PPN-nya tidak termasuk perhitungan yang dikenakan PPh, karena PPN tidak bisa digunakan atas PPh maupun sebaliknya. Pertanyaan ketiga, bagaimana perhitungan PPh 23 mempertimbangkan biaya operasional dalam dasar pengenaan pajak? Biaya operasional untuk memelihara gedung dan fasilitas lainnya termasuk PPh 23 sebagaimana diatur dalam PMK 141 Garis 03 tahun 2015, yaitu untuk kelompok jasa
perawatan, perbaikan mesin, perawatan listrik, telepon air, gas, AC, TV, kabel, atau bangunan. Selain yang digunakan oleh wajib pajak yang paling mengikutinya di bidang konstruksi dan mesin dan atau sertifikasi dari usaha konstruksi. Untuk perhitungannya adalah perhitungan P23 atas biaya operasional sebagai pengguna jasa PT Sejahtera Makmur diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan dan pengembangan P23 atas jasa pemeliharaan gedung dan fasilitas. Total biaya operasional yang dilakukan selama tahun lalu ada 500 juta seperti itu dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Untuk cara perhitungannya, cara perhitungan biaya sebagai berikut. Dasar pengenaan pajak yaitu sebesar 500 juta. Kemudian tarif PPh 23%. Jadi total jumlah PPh yang dipotong untuk selama 1 tahun pajak sebesar 10 juta rupiah. Jadi untuk PPh 23 yang dipotong atas jasa penyerahan yang dilakukan oleh supplier dari PT itu adalah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian masuk pertanyaan keempat, PT Sejahtera Makmur membutuhkan pembayaran laporan pajak tahunan mereka. Jelaskan tahapan yang harus diambil dalam menyusun dan melaporkan laporan pajak tahunan yang menjadi transaksi PPh 23. Tahapan dalam menyusun dan melaporkan laporan tahun pajak yang termasuk transaksi PPh 23. Untuk laporan PPh 23 dilakukan secara berulang-ulang menggunakan seperti berikut. Pada saat pengakuan biaya atau membayar biaya atau jasa menunjukkan PT Sejahtera Makmur melakukan pemotongan PPh 23 selama tahun pajak sesuai dengan ketentuan di atas yaitu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian PT Sejahtera Makmur menyetorkan ke kas negara jumlah PPh yang dipotong dengan menggunakan surat setoran pajak. Berikutnya PT Sejahtera Makmur wajib membuat bukti potong yang diserahkan kepada pemberi jasa pemeliharaan jumlah PPh 23 yang dipotong. Sama dengan hal tersebut, PT Sejahtera Makmur membuat melaporkan SPT PPh 23 sebagai pelaporan PPh 23 kantor pajak. Di akhir tahun pajak dilakukan rekonsiliasi jika PPh 23 yang dipungut dari PT Sejahtera Makmur sebagai pajak yang masih menjadi wajib Sejahtera Makmur pada saat laporan SPT PPh badan. Jadi PPh 23 apabila ada PPh 23 yang dipungut dari PT Sejahtera Makmur oleh rekanannya, bukti potongnya itu bisa dijadikan sebagai kredit pajak untuk mengurangi PPh badan terutang di tahun pajak tersebut. Demikian penjelasan atas pertanyaan dalam skala ujian akhir semester untuk mata kuliah praktik perpajakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.